Untuk bagian sistem rem hanya ACC, penggantian kanvas rem depan dan juga perbaikan kaliper. Untuk disc brake ini minta dicatatkan terlebih dahulu, kondisi baret parah dan cukup dalam baretannya. Untuk kanvas rem sudah terpasang dan kaliper sudah kita perbaiki dan sudah di bleeding. Nah, ini untuk yang sebelah kiri, depan kiri, kanvas rem sudah terpasang, kaliper tadi aman. Untuk disc brake ini juga mulai bergelombang. Dan untuk ban di tahun 2022 kondisi mulai tipis. Ini untuk yang ban depan kanan tahun 2022 juga kondisi ban juga mulai tipis dan tidak rata. Untuk wiper kita temukan, nah ini untuk motornya ini kemungkinan bermasalah dan oblak yang menyebabkan settingan wiper tidak bisa maksimal. Tadi pas kita tes sempat turun ke bawah dan nabrak bagian bawah. Jadi kita coba setel ulang dan kondisinya seperti ini. Dan ini juga terlihat sangat jelas ada bekasnya ya, bekas nabrak dari wipernya. Gara-gara kondisi motor wiper oblak, akhirnya settingan wipernya tidak bisa maksimal. Untuk speedo normal, menyala dengan baik, tidak ada yang abnormal. Ini kita starter. Indikator langsung mati beberapa. Kondisi normal. Kilometer di angka 200 ribuan. Ini kita coba sekali lagi untuk wipernya setelah kita setting ulang ya. Nah itu, yang sebelah kanan seperti agak oblak. Nah itu karena efek dari motor wiper dan gagang wipernya yang bermasalah. Untuk yang power window depan kiri ini terlihat seperti bermasalah. Kita turunkan. Nah, itu tidak mau turun. Untuk minyak rem ini tadi setelah kita bleeding masih bening ya, bersih dan di batas maksimal. Untuk air radiator ini pakai air biasa nih, terlihat bening, masih cukup airnya. Lanjut untuk bagian fan belt, secara visual tidak terlihat. Nah, lanjut untuk fan belt terlihat retak-retak. Nah itu lihat jelas nggih. Dan itu sangat berbahaya. Kali itu buat perputaran mesin area luar, jika itu sampai putus, otomatis mesin bagian luar itu tidak bisa berputar dan bisa menyebabkan mesin mobil mogok. Jadi bisa kita lihat ada beberapa bocor oli ini di beberapa titik tempat ya. Nah, untuk minyak power steering sendiri ini juga masih oke, masih di batas maksimal normal ya. Untuk aki pakai aki basah, ini masih kencang untuk polakinya. Dan ini juga area samping ini terdapat bocor oli yang cukup banyak nih. Nah ini untuk hasil pengerjaan kami tadi ya. Yang pertama pengerjaan ini ganti kanvas rem depan kanan dan kiri, perbaikan kaliper, penggantian piston kaliper 1 piece, dan ganti seal pistonnya niku 2, dan ganti boot pistonnya 4, dan kita lanjut untuk bleeding. Nah untuk partai sendiri ini ada beberapa nggih. Dan untuk catatan, nah niki disc brake tadi kan kendala utamanya di SPK itu kan kendala pedal rem terasa geter. Nah niku disebabkan dari kondisi disc brake-nya yang baret parah dan dalam baret ini. Nah kenapa bisa baret? Itu karena tadi kondisi kanvas rem habis bis, jadi hanya tinggal besi. Nah jadi untuk sistem pengereman tadi itu besi ketemu besi, akhirnya disc brake yang kalah. Dan untuk yang ACC pengerjaannya sementara hanya penggantian kanvas rem depan kanan kiri dan perbaikan kaliper yang sebelah kanan. Nah terus untuk temuan lain-lain
motor wiper oblak dan gagang bermasalah tadi, dan juga fan bel retak-retak. Nah, untuk yang disc brake sendiri, jika tidak dilakukan penggantian dan hanya dipakai dalam kondisi baret seperti itu, biasanya akan berefek. Ketika direm pasti timbul bunyi serok-serok, dan juga pedal terasa getar, tetap masih ada nggih, soalnya memang belum diapa-apain untuk disc brake-nya, dan pasti bisa membuat usia dari kanvas rem sendiri itu tidak bisa awet karena permukaannya tidak rata. Nah, terus untuk motor wiper niki biasanya efeknya lama-kelamaan jika sudah bermasalah atau jebol, wiper tidak bisa digunakan. Dan untuk fan bel niki seperti yang kita konfirmasi tadi, resiko jika fan bel putus, mobil pasti akan mogok karena perputaran mesin luar tidak bisa bekerja karena beltnya niki putus. Sekian laporan final cek dari kami untuk mobil Fortuner panjenengan. Terima kasih.